Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa di perkuliahan kita pada hari ini, matematika diskrit untuk topik kedua. Ya, pada topik kedua ini kita akan membahas tentang himpunan. Nah, pada himpunan ini saya akan membagi dalam 3 video yang akan menjelaskan subbab-subbab dari materi kita atau topik kita himpunan ini. Nah, pada video yang pertama ini, seperti yang terlihat pada layar ya, akan ada 5 submateri yang akan kita bahas. Baik, kita mulai saja. Kita berbicara tentang himpunan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, tentunya kita sering membicarakan objek-objek diskrit. Misalnya kita berbicara tentang buku, komputer, matematika, mahasiswa, nilai ujian, dan lain sebagainya. Nah, ilmu komputer atau informatika itu merupakan bidang ilmu yang membahas ya tentang objek-objek diskrit. Nah, dalam komputer digital, objek-objek diskrit ini merupakan data masukan untuk sebuah program. Komputer digital diprogram untuk menyimpan, mengolah, dan memanipulasi objek-objek diskrit. Nah, dalam membicarakan objek diskrit, kita sering berhadapan pada situasi yang berhubungan dengan sekumpulan objek di dalam suatu kelompok atau dalam suatu kelas. Dan kita akan mengacu pada objek yang termasuk di dalam sebuah kelompok. Nah, misalnya, semua mahasiswa TIF UIN Suskaryau angkatan 2020. Nah, ini kita berarti sedang membicarakan sebuah kelompok yang terdiri dari sejumlah mahasiswa UIN Suskaryau angkatan 2020 dari Prodi Teknik Informatika. Nah, terminologi dasar tentang sekumpulan objek diskrit kita sebut dengan himpunan. Ya, himpunan digunakan untuk mengelompokkan objek secara bersama-sama. Himpunan merupakan struktur diskrit fundamental yang mendasari struktur diskrit lainnya. Nah, seperti nanti akan kita bahas tentang relasi, kombinasi, dan juga graf. Nah, banyak konsep ilmu komputer atau ilmu informatika yang diacu dalam terminologi himpunan ini. Nah, definisi himpunan. Nah, kita banyak sekali sebenarnya ya untuk definisi himpunan. Namun di sini kita gunakan sesuai dengan literatur yang kita pakai. Nah, himpunan atau set adalah sekumpulan objek yang berbeda. Nah, ini ya saya garis bawahi objek-objek yang berbeda. Objek yang terdapat di dalam himpunan kita sebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Nah, kita katakan bahwa himpunan mengandung elemen-elemennya. Nah, kata berbeda di sini ya, yang saya kasih warna kuning dan tebalkan di sini adalah penting ya untuk kita ketahui. Hal ini untuk menekankan maksud bahwa anggota himpunan itu tidak boleh sama. Ini ya, definisi dari himpunan. Lalu bagaimana cara penyajian himpunan? Nah, banyak sekali juga cara ya untuk dalam penyajian himpunan. Nah, di sini kita akan membahas tentang 4 cara dalam penyajian himpunan. Yang pertama adalah enumerasi. Nah, untuk menjelaskan enumerasi ini seperti ini ya. Jika sebuah himpunan terbatas dan tidak terlalu besar, nah kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi. Artinya, kita tuliskan ya semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara 2 buah tanda kurung kurawal. Tahu ya kurung kurawal seperti apa? Nah, biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital ya maupun dengan menggunakan simbol-simbol yang lainnya. Nah, ini contoh himpunan A yang berisi 4 anggota. 1, 2, 3, 4. Dapat kita tulis sebagai A sama dengan dalam kurung kurawal elemennya adalah 1, 2, 3, 4 tutup kurung kurawal. Contoh yang kedua, B ya, himpunannya elemennya adalah kucing, A, Amir, 10, paku. Nah, yang ketiga adalah himpunan C ya, ada elemennya A, B, lalu ini berupa partisi ya atau kelompok A, B, C, lalu ada kelompok lagi atau partisi lagi
A, C. Nah, terhadap suatu himpunan, suatu objek dapat menjadi anggota atau bukan anggota himpunan tersebut. Nah, ini kita nyatakan dengan simbol seperti ini ya. X bacanya adalah elemen dari A. Ini untuk menyatakan X merupakan anggota himpunan dari A. Nah, kalau dia dicoret seperti ini ya, ini menyatakan X bukan merupakan anggota dari himpunan A. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan A ya, 1, 2, 3, dan 4. R, A, B, lalu ada partisi A, B, C, dan ada partisi A, C. Dan K adalah himpunan kosong. Maka 3 merupakan anggota himpunan A. Betul ya? Nah, 3 merupakan anggota himpunan A. 5 bukan merupakan anggota himpunan A. Nggak ada ya di sini angka 5. Nah, partisi atau kelompok A, B, C bukan merupakan anggota himpunan R. Nih ya. A anggota himpunan R. Ya. Himpunan kosong adalah elemen atau anggota himpunan dari K. Nah, itu dia ya. Nah, simbol-simbol baku di dalam himpunan. Nah, beberapa himpunan yang khusus itu dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Ya, terdapat sebuah simbol baku yang berbentuk biasanya huruf tebal, biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering kita gunakan. Nah, ini seperti P ya. Kalau dicetak tebal itu P itu biasanya himpunan bilangan bulat positif. Ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu N itu bilangan asli ya, 1, 2 dan seterusnya. Z itu untuk bilangan bulat. Q untuk bilangan rasional, R untuk bilangan real, dan C adalah untuk himpunan bilangan kompleks. Nah, ini beberapa simbol baku. Nah, kadang-kadang ya kita berhubungan dengan himpunan-himpunan yang semuanya merupakan bagian dari sebuah himpunan universal. Ya, himpunan universal kita sebut juga dengan semesta. Nah, simbolnya adalah dengan huruf U besar. Nah, himpunan universal harus diberikan secara eksplisit atau kemana arah pembicaraan kita. Diarahkan kemana ini sesuai dengan pembicaraan. Nah, ini contohnya ya yang ditampilkan. Nah, ini merupakan universalnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan A ya yang elemennya adalah 1, 3, dan 5 ini merupakan himpunan bagian dari semesta atau dari universal ini. Notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk penyajian himpunan salah satu caranya yang lain adalah dengan cara kita menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, caranya dengan himpunan itu kita nyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Nah, ini ya contoh sebuah notasi. Ada aturannya ya. Di bagian kiri tanda ini ya, berarti yang sebelah kiri, yang sebelah sini melambangkan elemen dari himpunannya. Nah, lalu tanda ini yang tegak lurus kita baca itu di mana? Atau sedemikian sehingga ya seperti itu. Dan di bagian kanan tanda ini ya, berarti yang di sebelah kanan sini adalah syarat dari keanggotaan himpunan tersebut. Nah, setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca dengan dan. Nah, ini contoh. A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Nah, kita nyatakan X adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil daripada 5. Ya.
A merupakan himpunan bagian dengan X adalah himpunan bilangan positif lebih kecil daripada 5. X merupakan elemen-elemennya. Atau kita ringkas, bisa kita tulis seperti ini. Ya. A, ya sini adalah di mana elemen-elemen X-nya nanti. X merupakan bilangan positif, himpunan bilangan positif yang kecil dari 5. Artinya, ya, elemen-elemen dari A itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Kardinalitas. Nah, apa itu kardinalitas? Kita misalkan A merupakan sebuah himpunan berhingga. Maka ya jumlah elemen berbeda di dalam A kita sebut dengan kardinal dari himpunan A. Nah, notasinya biasanya kita tulis seperti ini atau yang seperti ini. Ya. Nah, ini penting ya. Sebuah himpunan dikatakan berhingga atau finite state jika terdapat n elemen yang berbeda atau distinct. Nah, di mana n tersebut adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, sebaliknya ya, jika bukan yang dijelaskan seperti ini, itu kita katakan dengan himpunan yang kardinalitasnya tidak berhingga atau infinity state. Nah, ini contoh-contoh himpunan berhingga. Himpunan A merupakan himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka kardinalitas dari himpunan A itu adalah 8. Kenapa 8? Nah, coba kita lihat elemen-elemennya. Nah, ini ya elemennya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ada 2, 4, 6, 8. Ya. Ada 8 kardinalitasnya. Lalu himpunan B ya. Elemennya ada kucing, A, Amir, 10, dan paku. Maka kardinalitas B yang berbeda adalah kucing, A, Amir, 10, dan paku. Nah, jika himpunan yang tidak berhingga, tentunya dia mempunyai kardinal yang tak berhingga pula. Ya, contohnya adalah himpunan bilangan real, mempunyai anggota yang tidak berhingga. Maka kardinal dari himpunan bilangan real adalah kita simbolkan dengan seperti ini. Ini simbol untuk tak terhingga. Nah, ragam-ragam himpunan ya. Ada 2, 4, 6 ya, ada 6 ragam himpunan. Nah, yang pertama adalah himpunan kosong atau kita sebut juga dengan empty set. Ya, ini merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan kardinalnya tadi 0. Nah, notasinya seperti ini ya, atau dalam kurung kurawal tapi dia kosong. Nah, ini contohnya. Himpunan E adalah himpunan yang kecil dari X. Nah, tentu kardinalnya adalah 0. Atau ini ya, himpunan P orang Indonesia yang pernah ke bulan. Belum ada ya orang Indonesia yang pernah nyampe ke bulan, maka kardinal dari himpunan P adalah 0. Ini adalah contoh untuk himpunan kosong atau empty set. Nah, yang kedua, himpunan bagian atau kita sebut juga dengan subset. Sebuah himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Nah, si B kita katakan superset dari si A. Ini adalah diagram Venn-nya. Kelihatan ya? A himpunan bagian dari si B. Ya. Nah, B ini adalah superset dari si A, sementara A adalah subset dari B. Contoh subset, nah ini seperti ini. Ya. Himpunan yang di kiri 1, 2, 3 merupakan subset dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada di sini ya anggotanya. Nah, ini juga himpunan yang di kiri 1, 2, 3 juga merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3. Contoh yang bukan subset. Nah, P, Q,
R ya dalam himpunan A bukan himpunan bagian dari B. Yang mana B itu isinya adalah M, P, Q, T, dan U. Kenapa? Ya, R merupakan elemen atau himpunan merupakan elemen dari A, tapi dia tidak ada di himpunan B. Ya, makanya dia disebut bukan himpunan bagian dari B untuk si A ini. Nah, ada beberapa teorema ya untuk subset ini. Untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal seperti ini ya. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Nah, A himpunan bagian atau subset dari A itu sendiri. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari A. Ya. Himpunan bagian dari A, himpunan kosong, elemen atau subsetnya dari A. Jika A subset B dan B subset C, maka A adalah subset dari C. Lalu ada yang namanya himpunan yang sama. Nah, himpunan A ya, sebuah himpunan A kita katakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Nah, dengan kata lain A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B juga merupakan himpunan bagian dari A. Kalau tidak, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Ini contohnya. Himpunan A 3, 5, 8, 5 dan B 5, 3, 8. Maka A sama dengan B. Ini ada semua ya. Di sini dia juga ada semua setiap elemennya. Maka dia kita katakan sama. Nah, ini yang kedua contohnya. A 3, 5, 8, 5 dan B 3, 8. Ini bukan merupakan himpunan yang sama. Karena apa? Di sini 5-nya tidak ada. Ya, di sini ada 3 dengan 8, tapi di sini ya di himpunan A tidak ada. Ya, elemen 5-nya tidak ada di himpunan B, maka dia tidak sama. Nah, ini penting ya untuk dicatat. Urutan elemen di dalam himpunan itu nggak penting. Ya, jadi contohnya seperti ini, 1, 2, 3 itu sama dengan 3, 2, 1, sama juga dengan 1, 3, 2. Nah, pengulangan elemen yang kedua ya, tidak mempengaruhi kesamaan dua buah himpunan. Nah, ini misal perulangan. Di sebelah kiri ini, satunya ada 4. Lalu yang di tengah ada 2. Nah, ini sebenarnya sama. Ya, nilainya 1. 1, 2, 3 itu sama dengan 1, 2, 1, 3, 2, 1. Walaupun dia berulang-ulang. Nah, ini satunya ada berulang 3 kali. Ya, 2-nya ada berulang kali. Ini tidak mempengaruhi kesamaan dua buah himpunan. Nah, jika ada 3 buah himpunan A, B, C. Nah, ini ada aksioma yang berlaku. Yang pertama, A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Lalu jika A sama dengan B, maka B akan sama dengan A. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A akan sama dengan C. Himpunan yang ekivalen. Nah, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalnya dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya seperti ini. Ya. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalnya himpunan A dan himpunan B sama. Contoh, himpunan A 1, 3, 5, 7 dan himpunan B A, B, C, D. Ini A dan B kita katakan ekivalen sebab kardinalnya si A sama dengan kardinal himpunan B. Berapa kardinalnya? Ada 4. Ya, sama-sama 4.
Kardinalnya sama-sama 4, berarti dia merupakan himpunan yang ekivalen. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B kita katakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, notasinya seperti ini ya, nih. Contoh A adalah himpunan dari bilangan bulat positif di mana kecil daripada 8. B, himpunan elemennya adalah 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, ini tidak sama. Ya, elemennya tidak sama. Maka A saling lepas dengan B. Nah, ini diagram Venn-nya kelihatan ya. Tidak ada hubungannya sama sekali elemennya. Selanjutnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau kita sebut juga dengan power set. Ya, dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan dari bagian A, termasuk himpunan kosong ya dan himpunan A itu sendiri. Nah, biasa notasinya seperti ini atau ada yang menyimbolkan seperti ini. Nah, ini ada contoh jika A 1, 2, maka himpunan kuasa atau power set dari A itu adalah himpunan kosong, lalu 1, lalu 2, atau partisi dari 1 dan 2 itu sendiri. Nah, himpunan kuasa dari himpunan kosong ya adalah power dari himpunan kosong adalah himpunan kosong. Dan himpunan kuasa dari himpunan partisinya himpunan kosong adalah himpunan kosong dan partisi dari himpunan kosong itu sendiri. Next kita berbicara tentang operasi ya yang dapat dilakukan atau operasi-operasi yang ada dalam himpunan. Ada 6 di sini ya. Yang pertama adalah intersection atau irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan juga merupakan himpunan B. Diagram Venn-nya kelihatan ya, A dan B. Nah, ada yang beririsan. Nah, ada yang sama-sama dia elemennya. Bagian dari A juga bagian dari B. Nah, notasinya seperti ini. A beririsan dengan B adalah di mana himpunannya adalah elemen dari himpunan A dan juga himpunan dari B. Lalu ada yang namanya anion atau gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan B dan juga anggota himpunan A. Ya, A dan B. Nah, kalau digambarkan diagram Venn seperti ini. Ya, jadi dia sama-sama digabung. Simbolnya ya, anion. Nah, ini notasinya. Dia merupakan anggota himpunan dari himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Lalu komplemen. Nah, komplemen dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta atau universe adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen semesta, namun dia bukan merupakan elemen A. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, di luar dari si himpunan A. Nah, itu yang kita sebut dengan komplemen. Dia pembandingnya atau kita lihatnya adalah langsung dengan si semestanya. Nah, ini kalau diagram Venn-nya lebih kelihatan ya. Komplemen, nah ini biasanya dibuat seperti ini atau notasinya seperti ini. Namun ada juga ya beberapa literatur yang menuliskan kalau untuk komplemen ini seperti ini. A seperti dipangkatkan C. Atau ada juga yang menuliskan A lalu dikasih ini kayak koma kecil di atas apostrofnya. Lalu ada nama selisih atau difference. Nah, selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tapi dia bukan merupakan elemen dari B.
Nah, selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement dari himpunan B yang relatif terhadap himpunan si A tadi. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Ya, jadi dia adalah yang ada di himpunan A, namun dia bukan yang ada di dalam B dan juga bukan yang beririsannya dengan si A. Kelihatan ya yang bagian sini. Itu adalah selisih atau difference-nya. Nah, notasinya seperti ini. Ya. A dikurang B ya, yang dimana elemennya adalah bagian dari A dan bukan elemen dari B. Maka A beririsan dengan si komplemennya dari B. Nah, lalu ada namanya beda setangkup atau symmetric difference. Ya. Selisih yang apa ya ini ya kalau kita bahasakan, beda setangkup lah istilahnya. Nah, beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tapi tidak boleh yang ada pada keduanya. Nah, nih kita lihat diagram Venn-nya. Ya, ada dia di A, ada dia di B, tapi tidak boleh yang ada beririsan. Nah, ini dia. A XOR B. Ya. Merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B dikurangi dengan irisannya. Ya, ini sama juga dengan himpunan A dikurangi himpunan B, merupakan gabungan ya. Himpunan B dikurangi dengan himpunan A. Lalu perkalian kartesian atau kartesian produk. Nah, ini notasinya adalah A dikali B sama dengan ya AB, A merupakan anggota himpunan A dan B merupakan himpunan dari B. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B merupakan himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau kita sebut dengan ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A lalu dari komponen kedua himpunan B. Ini misalkan C 1, 2, 3 elemennya. Lalu ada D yang isi elemennya adalah A dan B. Perkalian kartesian dari C dan D adalah seperti ini. Ya. Anggotanya adalah pasangannya ya 1A, 1B. Jadi gini. Ya, 1A lalu 1 ke B. Lalu 2A, 2 ke B. 3 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B. Nah, ini adalah perkalian kartesian jika C dikali dengan D. Penting ya. Jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka kardinal dari himpunan A dikalikan dengan himpunan B sama dengan kardinal A ya dikalikan dengan kardinal B. Nah, pasangan berurutan ya atau dalam kurung A, B itu berbeda ya dengan pasangan jika dia ditulisnya adalah B, A. Beda ya. Ini tidak sama. Dengan kata lain ini A, B ya pasangan AB itu enggak sama dengan pasangan BA. Nah, perkalian kartesian ini tidak komutatif. Ya, jadi enggak sama. A kali B itu tidak akan sama dengan B dikalikan dengan A. Dengan syarat A atau B itu tidak kosong. Nah, ini ya lihat contoh sebelumnya. Pada D dikali C itu tidak sama nanti dengan D dikali C tidak sama dengan C dikali D itu tidak akan sama ya dengan D dikali dengan C. Sudah berbeda ya pasangannya. Nah, jika A ya merupakan himpunan kosong dan B juga merupakan himpunan kosong, maka jika A dikalikan dengan B sama ya dengan B dikalikan dengan A, yang hasilnya adalah himpunan kosong itu sendiri. Baik ya, untuk sesi pertama atau video pertama penjelasan himpunan ini akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.